bersama kami di Indonesia Morning Show. Pada Minggu pagi, Partai Demokrat menggelar debat terakhir 11 peserta konvensi calon presiden dan Ketua Umum Partai Susilo Bambang Yudhoyono belum menentukan peta politik Partai Demokrat pada Pilpres mendatang. Debat peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat digelar sejak Minggu pagi. Dalam debat yang berlangsung selama kurang lebih 4 jam ini, ke-11 peserta ditantang menjawab pertanyaan dari 3 panelis. Konvensi calon presiden diadakan untuk menyeleksi calon presiden yang kompeten dan berintegritas. Meski begitu, Partai Demokrat belum menentukan posisi apakah akan mengajukan calon presidennya sendiri atau mendukung calon dari partai lain. Kami juga belum mengambil keputusan apakah maju dengan calonnya sendiri atau mendukung calon presiden yang lain. Semua opsi terbuka bagi kami. Dalam waktu dekat, Partai Demokrat akan melakukan survei terkait konvensi capresnya dan juga melakukan konsolidasi internal partai. SBY juga mengisyaratkan bahwa partainya siap menjadi oposisi apabila calon presiden dari partai lain tidak sejalan dengan visi misi partainya. Lebih baik kami di luar, mandiri, sambil ikut berjuang dari sisi yang lain. Yang penting Partai Demokrat selama 5 tahun akan tetap menjadi bagian dari solusi dan juga akan berkontribusi untuk pembangunan bangsanya meskipun dengan cara yang berbeda. Hasil survei konvensi peserta capres dan peta politik Partai Demokrat dalam pemilihan presiden 2014-2019 akan diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai. Majelis Tinggi Partai adalah lembaga internal yang berwenang untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden Partai Demokrat. Farabi Ferdiansyah melaporkan untuk NET. Sekali lagi kami ulangi, konvensi Demokrat kemarin ternyata belum membuahkan keputusan. Dan untuk lebih jelas tentang konvensi kemarin, saat ini di studio sudah hadir salah seorang peserta konvensi, Anies Baswedan, dan juga kita nanti akan terhubung lewat telepon ya. Betul. Dengan salah satu peserta konvensi juga, Marzuki Ali. Untuk sementara selamat pagi Pak Anies. Selamat pagi Pak. Kita tahu jajak pendapat juga akan dimulai pada hari ini Pak. Nah, kira-kira kemarin sudah dijalani debat selama 9 kota, betul? Yang terakhir di Jakarta ya. Itu seperti apa hasilnya Pak dari konvensi kemarin? Ya, jadi memang debat itu dilakukan 10 kota, terakhir kemarin di Jakarta. Dan yang terakhir kemarin di Jakarta agak panjang, karena kira-kira dari jam 10 sampai jam setengah 5 sore, break sebentar di tengah. Jadi 11 peserta konvensi ini ditanya pada hal-hal yang menyangkut apa yang mau dikerjakan, bagaimana menyelesaikan masalah. Yang buat saya sendiri saya rasakan sebagai sesuatu yang menarik dan penting. Kita sebagai warga negara Indonesia akan memilih pemimpin, karena itu kita perlu tahu apa yang akan dikerjakan oleh dia jika memimpin. Dan proses debat ini adalah proses di mana kita bisa menilai apakah Anda tahu masalah. Kalau Anda tahu masalah, apakah Anda tahu solusinya. Dan ini penting untuk kita memilih seorang pemimpin. Itu sebabnya saya adalah warga negara non-partisan. Ketika diundang mengikuti konvensi, saya mengatakan siap. Dan saya bilang ini adalah proses yang baik. Dengan begitu kita tahu seseorang sebelum diberikan tugas. Dan posisi Anda sejauh ini dibandingkan dengan 10 peserta konvensi yang lain ada di mana Pak Anies? Nah, kita lihat di survei terakhir ya. Tapi survei-survei kemarin itu alhamdulillah posisinya cukup baik. Dan kita menggalang ini dukungan lewat gerakan turun tangan. Jadi posisi cukup baik itu posisi mana? Jadi gini, survei selalu nomor 1 selama ini adalah Pak Dahlan Iskan. Kemudian kedua, ketiga, nah saya selalu either 2 atau 3. Nah, yang 2, 3 berarti yang pepet-pepetan sama siapa Pak? Nah, nanti dah lihat angkanya. tapi menarik adalah saya selama ini dengan sumber daya yang terbatas, jadi tidak pernah iklan TV, tidak ada iklan itu, tapi dengan relawan-relawan yang membantu. Dan jumlahnya ada 23.000 anak-anak relawan turun tangan yang mereka membantu berkampanye. Karena pesannya begini, salah satu masalah terbesar politik di Indonesia adalah uang. Dan akibat uang dan politik, maka ujungnya muncul praktek korupsi. Karena itu, saya mengajak pada teman-teman semua, yuk kalau mau kita membantu membereskan ini adalah dengan cara membantu orang-orang yang menurut Anda pantas untuk didukung. Baik itu di dalam pemilu untuk DPR maupun untuk Pilpres. Karena itu kita galang gerakan turun tangan dan konvensi memberikan peluang kepada
orang-orang Indonesia untuk terlibat. Konvensi ini kan diikuti oleh dari internal maupun eksternal. Sesuatu yang menarik untuk politik Indonesia sekarang. Karena biasanya hanya didominasi oleh separtai saja. Betul. Bicara mengenai dominasi separtai, sekarang kita juga sudah terhubung lewat telepon dengan Marzuki Ali, salah satu peserta konvensi. Selamat pagi, Pak Marzuki. Pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Marzuki, Bapak ini kan salah satu orang yang dari awal Partai Demokrat ini sudah ada begitu. Kira-kira ada tidak sih Pak, maksudnya dalam konvensi ini perbedaan begitu antara peserta konvensi yang memang orang dalam gitu dengan peserta konvensi yang baru saja masuk seperti Pak Anies ini? Saya merasa tidak ada beda ya. Saya diperlakukan sama. Saya walaupun sejak lama di Demokrat, tetapi dari internal partai memperlakukan kita tidak ada beda sih. Artinya, dan saya juga tidak menggunakan struktur partai ya, supaya ada rasa keadilan di sana dengan teman-teman yang bukan kader partai. Jadi saya gunakan teman-teman jaringan yang saya miliki. Ya, saya juga membina banyak jaringan yang selama ini saya bangun sejak saya berpolitik. Karena tanpa jaringan tentu tidak mungkin kita mampu membesarkan partai. Nah, jadi mungkin bisa dirasakan oleh Mas Anies atau siapapun, ya saya selalu tampil dimanapun ya, tidak menggunakan teman-teman kader partai. Itu saya menunjukkan sikap bahwa mari kita sama-sama untuk membesarkan Partai Demokrat supaya Partai Demokrat bisa mengusung siapapun yang disukai oleh rakyat Indonesia atau siapapun yang memang pantas untuk memimpin rakyat Indonesia 5 tahun ke depan. Baik, Pak Marzuki, tadi Pak Anies sudah menjelaskan mengenai posisinya di konvensi Demokrat. Kalau posisi dari Pak Marzuki, kira-kira seperti apa dalam survei selama ini? Saya tidak pernah melakukan survei sendiri, tetapi saya hanya membaca ya dari berbagai lembaga survei. Saya nggak tahu yang mana yang betul ya, karena semuanya mungkin ada pesan, tapi saya tidak pernah memesan kepada lembaga survei. Saya biarkan saja. Memang saya masuk partai ini, niat saya dulu adalah untuk memperbaiki partai ya. Saya merasakan bahwa memperbaiki negara ini tidak mungkin kita melakukannya dari luar. Dan saya tahu persis dengan sistem politik kita sekarang ini, di mana partai politik inilah yang sangat menentukan jalannya bangsa ini. Maka satu-satunya cara untuk memperbaiki bangsa ini, ya kita perbaiki partai. Maka pada saat itu saya berpikir, saya istihoroh, saya tanya dengan para kiai yang saya dekat ya. Kemudian saya diberikan rekomendasi, ya masuk saja kalau niatnya baik. Ya, akhirnya saya masuk ke partai dan saya melakukan apa saja di partai pada saat itu, ya memberikan pelatihan. Karena saya lama di dunia pendidikan, saya punya sekolah ya dari SD sampai universitas. Saya juga punya pondok pesantren, jadi saya tahu persis masalah pendidikan, pelatihan. Maka pada saat menjadi sekjen Partai Demokrat, saya lakukan pelatihan-pelatihan dan alhamdulillah waktu saya sekjen, partai ini baik sekali ya, dan akhirnya partai ini bisa menang pada 2009 yang lalu. Baik, berarti tapi, kalau ya, Pak Marzuki, ya kalau melihat tadi melihat kans dari Pak Marzuki, kalau melihat kans dari Pak Anies Baswedan dari Pak Marzuki Ali, seperti apa? Saya tidak pernah memperbandingkan ya, tetapi saya melihat memang Dahlan Iskan cukup populer ya. Karena sudah lama kerja politiknya, walaupun dia tidak di partai, dengan menggunakan media yang dia punya, yang demikian tersebar di seluruh Indonesia, dan kerja politiknya bukan baru ya. Kita tahu Pak Dahlan dengan mendang pintu tol, kemudian dengan mencuci WC dan sebagainya, itu kan kerja-kerja politik kita lihat ya. Pak Marzuki, kita melihat Pak Anies Baswedan bukan Pak Dahlan Iskan, seperti apa melihatnya Pak Marzuki? Ya, Pak Anies ya teman ya, saya kenal lama dengan Pak Anies
kenal tidak secara langsung ya, tetapi saya kenal dengan sahabat Mas Anies. Nah, beliau sangat peduli dengan dunia pendidikan, artinya satu habitat dengan saya, tetapi beliau memang pada posisi yang berbeda ya, rektor di Paramadina, tetapi saya memang mendirikan langsung pendidikan, dan saya memang mengurus, mengelola, membenahi ya, dan sebagainya. Jadi saya kira tidak ada perbedaan saya dengan Mas Anies. Tetapi mungkin kalau misalnya tidak saja lulus berbeda dalam gitu. konvensi ini, apa yang akan dilakukan Pak Marzuki berikutnya? Saya saat ini tidak banyak lagi yang saya lakukan ya. Saya serahkan saja kepada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya kira pada tahu, karena saya ketua DPR, saya kerja baik, saya tidak pernah korupsi, saya tidak kerja disiplin, saya kerja apa saja yang baik untuk negara ini. Saya tidak pernah akan berusaha untuk mencari popularitas yang Berarti akan kembali lagi mengurus partai ya Pak ya? Atau akan meneruskan bisnis sekolah dan sebagainya? Kalau maksudnya ke depan? Iya, ke depannya. Ya, Terus menjadi. saya tetap akan berkiprah di partai ini, Oke, walaupun baik. saya tidak menjadi apa-apa. Baik. Saya lebih suka kingmaker sebetulnya ya. Oke, baik. Terima kasih. 2002-2003 saya sebenarnya tidak punya niat sama sekali untuk menjadi apa-apa. Baik. Pada saat itu ditawari di DPR saya nggak mau. 2004 saya ditawarin juga untuk menjabat Baik. sesuatu Terima di kasih kabinet. banyak Pak Marzuki Terima kasih Ali, salah banyak. satu peserta Terima kasih. konvensi Demokrat. Terima kasih Pak. Baik, Pak Anies, tadi kita mendengar sedikit dari Pak Marzuki Ali. Saya sebenarnya penasaran saingan terberat yang menurut Pak Anies sampai saat ini. Siapa Pak? Saya rasa semuanya berat ya. Kalau bicara saingan, dan kita nanti lihat di dalam jajak pendapat ini besok seperti apa. Sebenarnya mulai hari ini jajak pendapat itu dimulai, dan dalam proses konvensi ini ada dua komponen. Satu adalah dari sisi kualitatifnya, tentang orangnya, track recordnya, gagasannya. Kemudian yang kedua adalah mengenai popularitasnya. Dan popularitas ini tentu saja menyangkut pada aspek media, kemudian komunikasi dan lain-lain. Nah, ini yang dalam politik Indonesia hari ini menurut saya penting. Kita saksikan sesudah pemilu kemarin, begitu pemilu selesai, langsung mulai terjadi komunikasi politik yang dibawa semata-mata angka perolehan suara, lalu dibicarakan siapa bisa bergabung dengan apa, hanya dengan melihat angka suaranya. Sampai nggak 25%, sampai tidak 20%. Ini kan persyaratan administratif untuk mendaftar ya, menjadi calon presiden. Tetapi kesamaan ide, kesamaan gagasan, apa yang akan dibawa, apa yang akan dikerjakan, rakyat Indonesia menginginkan lebih dari sekedar bertemunya angka-angka itu. Tapi kita menginginkan bertemunya orang-orang yang baik, yang kompeten, ide-idenya bisa dikerjakan, dan akan bisa membawa perubahan. Tapi kalau misalnya kita melihat ini platformnya Demokrat begitu ya, dengan beberapa partai lain, sekarang tuh yang paling mirip kemana sih Pak Anies? Yang paling Hari ini cocok ya, gitu. kalau bicara platform partai, rasanya di atas kertas itu ada dikit-dikit perbedaan. Tentu ada yang punya pandangan-pandangan ekstrim dalam beberapa kasus ya. Tetapi masalahnya begini, tantangan yang dihadapi Indonesia hari ini itu tantangan yang masih mendasar. Misalnya kesehatan, pendidikan, listrik, infrastruktur, transportasi. Ini hal-hal yang partai apapun, platform apapun harus menyelesaikannya. Jadi, ini agak berbeda dengan di negara-negara yang sistem perekonomiannya, industrinya sudah dewasa, sehingga partai-partai politik itu berkampanye pada hal-hal misalnya fiskal konservatif, kemudian sosial liberal. Itu ada efeknya. Kalau di Indonesia sekarang tantangan kita masih luar biasa. Berarti kalau misalnya kita tadi mengacu pada apa yang dikatakan oleh Pak SBY, dia mengatakan bahwa kita siap menjadi bekerja di istilahnya pihak oposisinya atau oposannya, tapi kita juga siap bekerja bersama pemerintah. Jadi yang mana kira-kira? Saya melihatnya itu terkait dengan keberlangsungan apa yang sudah dikerjakan. Jadi yang sudah dikerjakan selama 10 tahun ini, kemudian
bila bisa bicara dengan siapapun juga yang akan meneruskan, menurut saya memang siapapun yang nanti akan menjadi pemerintah besok, dia harus mengambil pendekatan melanjutkan sambil membuat perubahan. Tapi mungkin nggak sih koalisi sama PDI Perjuangan, Pak? Kalau misalnya kita melihat hubungan antara Pak SBY dengan Ibu Mega ya selama ini ya. Iya, sebenarnya segalanya tuh mungkin ya. Oh ya? Segalanya mungkin. Membuat poros baru juga mungkin ya Pak? Segalanya, maksud saya, kita semua selama konsentrasinya itu pada apa yang mau dikerjakan, saya rasa itu menjadi possible. Tapi kalau kita mencoba untuk bersatu atau tidak itu berdasarkan masa lalu, akan sulit. Tapi kalau mau bersatu tidak karena apa yang akan dikerjakan, saya rasa akan bisa. Jadi meskipun bicara komunikasi politik ini saya tidak terlibat, jadi saya hanya bisa berspekulasi. Tapi saya malah merasa ini momentum bagi Indonesia bagi bangsa Indonesia untuk memberikan warna baru bagi politik Indonesia. Kita kan ingin bangga ya dengan Indonesia kita. Kita ingin bangga dengan wakil-wakil kita, ingin bangga dengan pemimpin kita. Jadi yuk terlibat gitu. Nah, Pak Anies kan banyak sekali nih program dan visi dan misi dari Pak Anies yang sudah tadi dikemukakan gitu. Selain Partai Demokrat, ada nggak sih Pak partai lain yang sudah mendekati Pak Anies dan berkomunikasi? Saya selama ini konsentrasi pada konvensi, karena saya sudah komit konvensi dari awal dan alhamdulillah selesai. Jadi komitmen saya untuk menjalankan konvensi ini tuntas sampai kemarin. Bahkan ketika pemilu selesai, banyak yang pesimis, banyak yang saya bilang, kenapa harus pesimis? Tidak ada satupun partai politik yang bisa mencalonkan secara individual, nggak ada satupun. Tidak ada satupun, tidak ada. Termasuk PDI Perjuangan 19%. Kemudian nomor 2-nya Golkar juga tidak cukup semua. Jadi semua harus membangun koalisi. Pada saat itu saya malah mendorong jangan pesimis. Dan konvensi ini membuat proses pencalonan itu menjadi transparan. Anda bisa melihat tuh ada 11 orang. Kemudian Anda bisa membandingkan, Anda bisa melihat gagasannya, Anda bisa melihat popularitasnya, Anda bisa melihat elektabilitasnya. Bicara mengenai popularitas kan sekarang Anda sudah di posisi kedua atau ketiga gitu antara itu ya Pak. Ini kemarin ada yang menarik dari Prof. Hamdi Muluk. Dia merupakan salah satu orang yang mengamati dunia perpolitikan Indonesia. Dia mengatakan bahwa Anies ini merupakan salah satu presiden alternatif atau pemimpin alternatif yang memang keluar dari hasil surveinya dia. Dan dia juga mengatakan kalau misalnya nanti Partai Islam ini, ya kita kan masih nggak tahu ya, Partai Islam ini berkoalisi atau apa begitu, Anda bisa menjadi salah satu calonnya begitu, pentolannya begitu. Tanggapan Anda? Saya selalu mengatakan siap. Siap. Ya, Anda siap menjadi Anda siap menjadi presiden. Siap. Meskipun dunia politik begitu berat untuk Anda? Siap. Ini bukan persoalan ingin dan tidak. Ini persoalan siap. Kenapa saya katakan siap? Karena Indonesia membutuhkan kebaruan. Dan saya menawarkan diri untuk membawa kebaruan itu. Kemudian ketika saya diundang konvensi, saya menyatakan siap. Saya menyatakan siap karena saya yakin begitu banyak anak-anak Indonesia yang mau turun tangan juga, yang siap juga untuk membuat Indonesia lebih baik. Jadi saya yakin betul kita tidak sendirian. Banyak, dan ini terbukti selama ini. Hanya dalam beberapa bulan saya tidak pernah iklan dan lain-lain, tapi anak-anak itu kerja semua. Berapa orang sekarang? 23.000. Wow. 23.000 relawan. Kalau dibandingkan 180 juta nampaknya kecil, tetapi mereka adalah anak-anak yang aktif dan mereka menjadi a very active minority. Jadi saya katakan siap karena saya siap untuk tanggung jawab. Saya tidak mau diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan kemudian mengatakan enggak saya takut. Ini bukan masalah opini hari ini. Ini soal kelak saya akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan para sejarawan akan menulis di 2014 pilihan apa yang kita ambil, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jadi itu sebabnya, dan dengan teman-teman kita sudah banyak berdiskusi mengenai apa yang perlu dikerjakan untuk Indonesia. Karena itu saya mengatakan ketika saya siap untuk menjadi calon presiden, itu saya menyatakan siap dengan bawa misi, bukan cita-cita. Misi itu artinya saya bawa sesuatu dan jika amanat diberikan pada saya akan jalankan. Tapi jika tidak, saya titipkan. Baik.
Terima kasih banyak Pak Anies. Itu dia dititipkannya kepada siapa yang menjadi pertanyaan sampai saat ini Kalau ya. enggak Terima dijalankan kasih banyak. sendiri. Oke. Bisa juga. Terima kasih banyak Pak Anies. Dan selanjutnya kita punya informasi apa nih Marisa? Betul, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Kita rahasiain dulu ya Shanasya. Oke. Tetap di Indonesia Morning Show.